Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya nih? Udah lama gak ketemu sama Kak Anita. Kak Anita tuh kangen banget sama adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita IHMPA bareng melalui channel YouTube. Semoga adik-adik tetap semangat ibadahnya ya. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Kita nyanyi sama-sama ya. Yang semangat nyanyikan lagu ini untuk Tuhan, biar Tuhan tuh seneng lihat adik-adik tuh semangat. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Ya adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi bersama. Sekarang tiba waktunya kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Kita doa sama-sama. Kak Anita pimpin dari rumah Kak Anita, adik-adik mengikuti dari rumah adik masing-masing. Oke? Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas kebaikan Tuhan. Sepanjang malam kami sudah boleh beristirahat, tidur dengan tenang di rumah kami masing-masing. Dan pada hari Minggu ini kami menyambut kebaikan Tuhan dengan ibadah IHMPA di rumah kami masing-masing. Biarlah ibadah yang kami lakukan melalui YouTube ini meskipun online, tapi tidak mematahkan semangat kami untuk kami boleh bersyukur, memuji, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan sepanjang rangkaian ibadah kami pada hari ini. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada hari ini boleh berkenan kehadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan nyanyi lagi. Ya, biar makin semangat kita nyanyi-nyanyi lagi. Oke, kita nyanyi lagi ya. Yang tadinya masih loyo-loyo, yuk kita sama-sama semangat nyanyinya. Tuhan Yesus lihat dari atas. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Sayang papa, sayang mama,
Gimana? Sudah makin semangat kan ya? Sudah makin panas sekalian olahraga kita, biar makin sehat tentunya. Oke, sekarang kita buka Mazmurnya ya. Kita mau baca Mazmur untuk Tuhan Yesus. Kita buka, adik-adik, Alkitabnya dibuka. Bisa pinjam papa, bisa pinjam mama, bisa pinjam kakak gitu ya, atau tante, atau opa, atau oma. Untuk adik-adik yang kelas tanggung wajib baca. Tapi kalau untuk adik-adik yang masih TK atau kelas kecilnya kelas 1 ya, itu masih belajar, nggak apa-apa ya. Kalau untuk udah kelas 2, kelas 3 udah bisa deh kita baca sama-sama ya. Kita baca dari Mazmur 98. Aduh, ayatnya agak panjang nih. Ayat yang pertama sampai yang ke-9. Mazmur 98 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Sudah dapat adik-adik? Ya. Nah, kalau adik-adik sudah dapat semuanya, pegang Alkitabnya gitu ya. Kak Anita akan bacakan mewakili adik-adik yang di rumah. Adik-adik tetap mengikuti, memperhatikan, dan boleh juga di rumah adik-adik masing-masing ya, untuk mengikuti Kak Anita. Kita baca Mazmur 98 ayat yang pertama hingga yang ke-9. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Ya, kita sudah membaca Mazmur bagi Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi lagi. Kita nyanyi lagi adik-adik ya, yang semangat, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan Yesus. Hari ini kita mau dengar cerita apa ya? Kita nyanyi dulu, oke? Kita nyanyi sama-sama ya.
Ya adik-adik, tadi kita sudah nyanyi sama-sama, kita sudah bermazmur gitu ya. Sekarang tiba saatnya yang ditunggu-tunggu nih sama adik-adik. Kita belajar Alkitab, kita mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Cerita tentang siapa? Tentang apa? Kenapa? Banyak ya pertanyaannya adik-adik, nanti akan dijawab oleh kakak-kakak yang lain. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi sama-sama dulu nih. Biar adik-adik tuh semuanya rileks, kita siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Selamat pagi adik-adik, kembali lagi bersama Kak Yuda sebagai P1 hari ini di kelas tanggung ya. Oke, terima kasih Kak Anita untuk puji-pujiannya, untuk lagu-lagunya, dan kelihatan di sini adik-adik happy semua, menyanyi, memuji, menari untuk Tuhan. Oke, kita masuk ke khotbah. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tutup mata, lipat tangan, sikap yang baik. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami hingga hari ini. Kami sudah dibangunkan oleh Engkau dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun untuk beribadah di dalam kelas PA tanggung. Siapkan hati, pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ini, dan pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati juga Kak Yuda yang memberitakan Injil-Mu, supaya apa yang Kak Yuda bicarakan, Kak Yuda sampaikan hanya dari Engkau saja. Inilah doa kami itu dari sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Kita akan membuka dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Oke. Udah ketemu? Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Yang udah ketemu katakan amin. Amin. Oke. Kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16 yang mengatakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun, mereka sangat dihormati oleh orang banyak. Dan semakin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah satu dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Amin. Amin. Oke. Selamat pagi adik-adik, shalom, apa kabarnya? Nggak ada suaranya, shalom. Waduh, kurang keras masa pagi-pagi gini, jam berapa ini ya? Jam 8. aduh, maaf. Masa pagi-pagi jam 8 masih lemas. Oke, selamat pagi adik-adik.
Shalom. Suaranya mana? Selamat pagi adik-adik. Shalom. Bagus gitu loh, semangat. Aduh, Kak Yuda maju mundur ya. Kayak si hari ini tuh maju mundur cantik. Oke. Hari ini kita akan membicarakan tentang kisah para rasul, kitab dari kisah para rasul. Kenapa sih kok Kak kita bahas tentang kisah para rasul? Nggak tahu, Kak Yuda dapatnya ini Injilnya ini, bukan Injil ya, bacanya dari sini. Ya kan, bukan karena itu juga, karena kita sudah minggu lalu nggak salah. Iya, minggu lalu itu ada Pentakosta. Ya kan, jadi setelah Pentakosta kita akan belajar mengenai kisah para rasul ini full, mungkin ayat-ayat yang penting-penting aja, dan kita akan mempelajarinya bersama-sama. Gitu. Ini pertama kali Kak Yuda, bukan pertama kali ya, maksudnya udah 2 kali ya nggak salah Kak Yuda ngajar kelas tanggung. Jadi Kak Yuda akan pakai kata-kata yang cukup adik-adik. Ya kata-kata yang mungkin adik-adik banyak yang nggak tahu. Jadi adik-adik kan udah mulai dewasa, udah habis ini mau SMP, ya kan udah mau ke PT. Jadi adik-adik akan mendengarkan Kak Yuda berbicara dengan bahasa-bahasa yang tidak seperti anak-anak kecil, ya kan. Jadi tapi tetap nanti Kak Yuda akan mengartikan itu. Oke. Jadi balik ke khotbahnya. Jadi di sini kisah para rasul 5 ayat 12 sampai 16 itu berbicara tentang Rasul Paulus. Bukan Rasul Paulus, ya ampun. Tentang rasul-rasul, murid-murid Yesus yang sudah move on setelah ditinggal Yesus naik ke surga, ya kan. Yang awalnya rasul-rasul ini sedih, nggak ada kehidupan, murung, galau gara-gara ditinggal Yesus ke surga. Akhirnya mereka semua move on setelah mendapatkan lidah-lidah api di peristiwa Pentakosta kemarin, ya kan. Nah, akhirnya mereka itu banyak membaptis orang-orang banyak, ya kan, baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak dan lain sebagainya. Mereka menyebarkan Injil, menyebarkan kisah tentang Tuhan Yesus, dan orang-orang pada percaya gitu, dan pada dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus gitu. Dan di sini di sini cara hidup jemaat pertama itu berjumlah banyak. Ini nggak salah nambah berapa ya dia itu ya, nambah banyak kok, dalam hal jumlah jemaatnya tambah banyak di Yerusalem kalau nggak salah. Iya tuh di kisah para rasul 2 ayat 41 ya, coba dibuka adik-adik. Ini Kak Yuda baca ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi ada tambahan 3.000 jiwa yang mempercayai Tuhan Yesus, yang mempercayai Roh Kudus, yang mempercayai kematian Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi itulah cerita singkat tentang rasul-rasul ya, yang darinya yang darinya murung, galau, sedih, ditinggal sama Tuhan Yesus naik ke surga, move on ke arah yang lebih baik. Mereka lebih semangat, mereka membaptis orang-orang, mereka melakukan mujizat di sini. Nah, di sini murid-murid melakukan mujizat, ya kan. Seperti di sini diceritakan kalau yang di ayat 12-16 ini mengatakan bahwa orang-orang itu yang sakit, yang diganggu sama roh jahat, ya. Kalau adik-adik sempat nonton film apa ya? Nonton horor kayak Insidious, terus apalagi ya, Conjuring. Nah, itu kan diganggu roh jahat. Nah, itu murid-murid Yesus yang menyembuhkan gitu di ceritanya ini. Jadi roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan manusia, yang merasuki
yang buat orang-orang itu chaos itu ribut, ya kan. Akhirnya dibantu oleh murid-murid untuk disembuhkan, diambil roh jahatnya begitu. Jadi itu yang murid-murid lakukan mujizat-mujizatnya, dan ini dilakukan di Serambi Salomo nih ya. Kak Yuda bacain, Serambi Salomo itu adalah salah satu tempat terbuka dalam lingkungan Bait Allah. Jadi ada Bait Allah, terus ada serambi. Serambi itu seperti mungkin lapangan ya, jadi dia ini terbuka, lingkungan terbuka, jadi kayak lapangan gitu. Nah, itu serambi, terus mungkin Bait Allah di sini gitu. Jadi itu fungsinya mungkin tempat beribadah harusnya ya, serambi ya, soalnya kan bentuknya mungkin kan lapangan gitu. Nah gitu ya. Nah Kak Yuda nggak tahu serambi itu kayak gimana, tapi Kak Yuda nganggep membayangkannya serambi itu seperti lapangan gitu untuk orang-orang beribadah di depan di ruang terbuka ya. Nah gitu. Nah di sini bahkan orang-orang yang dari luar Yerusalem itu bahkan membawa teman-teman yang sakit, orang-orang yang kerasukan roh jahat ke Serambi Salomo gitu. Jadi seluruh tanah Yerusalem, ya di luar tanah Yerusalem itu mendapatkan berita bahwa ada orang yang bisa menyembuhkan penyakit, ada orang yang bisa mengusir roh jahat. Gimana artinya kan kuasa Tuhan dalam murid-murid ini sangat besar kan. Meskipun udah ditinggal, meskipun tidak ada wujud Yesus ya kan secara fisik, tetapi rasul-rasul ini diberkati Tuhan untuk mempunyai mujizat-mujizat ini gitu. Jadi Tuhan Yesus tidak secara langsung meninggalkan mereka. Tuhan Yesus itu ada di dalam diri mereka. Ya kan, dengan cara yang mujizat ini mereka menampilkan kasih Yesus kepada orang lain, kepada jemaat, kepada orang-orang di luar Yerusalem gitu. Jadi itu yang Kak Yuda dapat bicarakan sama adik-adik. Kemudian di sini Roh Kudus itu, adik-adik, Roh Kudus itu bukan Roh Kudus itu salah satu dari lupa aku. Ya, pokoknya dari ada Bapa, ya kan, ada Tuhan, ada Yesus sama Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini itu tugasnya bukan untuk membebaskan manusia dari tanggung jawabnya, dari masalah-masalahnya. Itu salah banget, itu pemikiran yang salah. Ya, Roh Kudus itu enggak membebaskan manusia itu dari masalah, bukan tetap buat manusia happy, tapi enggak bebaskan. Karena kenapa? Karena masalah, tanggung jawab, kemudian hal-hal yang bersifat tantangan buat manusia itu adalah konsekuensinya manusia. Karena Tuhan itu mengizinkan manusia untuk mendapatkan tantangan, mendapatkan permasalahan, mendapatkan suatu tanggung jawab. Sehingga Roh Kudus itu tugasnya adalah yaitu membantu manusia, ya kan, membantu manusia agar bisa melewati tantangan itu, ya kan, dengan tabah, dengan kuat, dengan sabar. Itu tugasnya tugas Roh Kudus gitu. Tugas Roh Kudus itu seperti itu ya, adik-adik. Jadi Roh Kudus juga bisa menghibur gitu, ya kan, menghibur misalnya adik-adik itu capek sekolah, ya kan, terus PR-nya banyak, ulangan lagi, ya kan. Nah itu Roh Kudus menghibur adik-adik supaya adik-adik itu tetap semangat, tetap tabah, tetap sabar menjalani semua tantangan itu tugasnya. Roh Kudus tidak melepaskan adik-adik dari tanggung jawab itu sebagai anak, ya kan, sebagai murid, sebagai adik layan dan lain sebagainya itu. Jadi Roh Kudus akan menyertai adik-adik untuk menghibur adik-adik, untuk meringankan beban, untuk menyemangati, ya kan, begitu. Itu Roh Kudus tugasnya ya. Jadi itu adik-adik ingat-ingat. Adik-adik kalau misalnya punya teman di luar gereja GPIB Cahaya Anugerah, adik-adik juga bisa share tuh
tugasnya Roh Kudus itu apa dan lain sebagainya, karena ini adalah berita baik dari Yesus ya perantara Kak Yuda gitu. Nah, aduh Kak Yuda kering. Oke, kita lanjut tentang Kak Yuda baca contekan dulu. Nah, dalam teks ini diceritakan bahwa persekutuan mereka itu sangatlah erat gitu ya. Jadi orang-orang di sana ya mereka di orang-orang di Serambi Salomo itu melakukan persekutuan yang erat ya adik-adik, dan mereka itu mendapatkan menerima kasih dan anugerah Allah, dan itu mereka persekutuan yang sangat dihormati, sehingga di ayat 13 orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati oleh orang banyak. Nah, mereka juga rasul-rasul ini menampilkan sikap yang membantu orang lain, yang saling menghargai, ya kan, dan penuh keramah tamahan. Bahkan laki-laki dan perempuan itu mendapatkan kesaksian yang sama, ya kan, setara, mendapatkan Injil, mendapatkan berita yang baik dari Yesus itu sama, gitu. Beda dengan imam-imam yang sibuk mencari kesalahan. Karena di sini kitab Kisah Para Rasul ini tidak menceritakan tentang rasul-rasul, tetapi menceritakan tentang Roh Kudus itu sendiri. Ya kan, bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam rasul melalui perantaraan para rasul untuk menyatakan berita dari Yesus. Gitu ya. Jadi Yesus pekerjaannya ya kan tidak berhenti pada saat Yesus itu naik ke surga. Ya kan, Tuhan Yesus menyertai perjalanan murid-muridnya gitu ya. Meskipun ditinggal, ya kan, dia memberikan Roh Kudus gitu. Bahkan sampai sekarang meskipun Yesus secara wujud, secara fisik nggak nampak, tapi kita percaya dan di sini Roh Kudus bekerja untuk kita, ya kan. Nanti kita mungkin di hari kiamat, ya kan, di hari yang akan datang, Yesus akan hadir secara fisik, datang ke dunia untuk 2 kali, begitu. Jadi itu baru kita melihat Yesus secara fisik, tapi di sini kita akan ditemani oleh Roh Kudus, begitu ya. Itu ceritanya Kisah Para Rasul itu seperti gitu. Nah, ya kan, setelah yang imam-imam itu mencari kesalahan tuh ya, adik-adik ya, mencari kesalahan dan merendahkan dan bahkan memenjarakan para rasul. Ya kan, nggak tahu kesalahannya apa, tapi Kak Yuda meraba-raba, mereka-reka, ya kan, bahwa kesalahan mereka itu adalah menyebarkan berita baik, ya kan, menyebarkan Injil, mencari jiwa untuk mengajak orang-orang itu percaya kepada Yesus. Itu yang yang mungkin imam-imam itu memberjarakannya rasul-rasul seperti itu. Nah, gitu. Dan imam-imam ini tidak ada kepedulian yang tulus terhadap orang-orang sakit dan lemah. Jadi orang-orang sakit dan lemah mungkin dibiarin, ya kan, mungkin nggak diurus, mungkin nggak disentuh, mungkin nggak pernah dihiraukan mungkin ya sama imam-imam begitu. Dan ya, dan di sini saking mujizatnya itu hebat banget, ya kan. Bahkan orang-orang itu kasur-kasur yang isinya orang-orang sakit, kemudian orang-orang yang dirasuki oleh roh jahat itu bahkan ditaruh di pinggir jalan. Jadi pada saat rasul-rasul jalan, ya kan, mungkin bayangannya itu akan mengenai salah satu dari orang sakit itu dan sembuh gitu. Itu anggapannya mereka. Bahkan saking bayangannya itu hebat, ya kan, sampai meskipun orangnya itu hebat, mereka beranggapan bahwa bayangannya mungkin hebat juga gitu, sampai kayak gitunya gitu, sampai berharap banget gitu. Jadi itulah pekerjaan Tuhan yang paling hebat, ya kan, meskipun secara fisik nggak ada loh ya, Tuhan Yesus
udah duduk di sorga, udah sama Bapa. Jadi benar-benar ini sebuah pekerjaan yang hebat ya adik-adik. Nah, di sini tuh orang-orang banyak disembuhkan, dipulihkan, ya kan? Bahkan mereka mendengar khotbah dari Petrus di Serambi Salomo, ya kan? Terus banyak hal yang dilakukan oleh para rasul ini ya. Jadi adik-adik di sini jangan khawatir, ya kan? Meskipun di pandemi ini adik-adik itu tetap bersama dengan Yesus, ya kan? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Roh Kudus, ya kan? Meskipun adik-adik tahu Yesus itu dalam bentuk gambar secara visual ya, nggak ketemu secara fisik atau gimana pun itu, tapi adik-adik percaya bahwa Yesus itu ada gitu, dan Yesus itu hidup di dalam hati adik-adik masing-masing gitu ya. Dan nanti Roh Kudus yang akan menghibur adik-adik, tetap membuat adik-adik semangat, ayo belajar, ayo ngerjain PR, ayo ujiannya dikerjain, jangan males-males, ayo bantu mamanya, ayo bantu kakaknya, ayo bantu adiknya, begitu. Itu tugasnya Roh Kudus ya. Jadi adik-adik jangan mau jadi orang yang tergoda ya. Jadi anak-anaknya tergoda oleh setan-setan jahat, ya kan? Nggak boleh tuh ya mager, nggak boleh tuh males, nggak boleh tuh ngelawan orang tua dan lain sebagainya itu. Jadi adik-adik harus hidup dengan baik dan aman bersama berita-berita yang baik dari Yesus juga. Itulah yang Kak Yuda bisa sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih, thank you udah mendengarkan Kak Yuda memberikan pemberitaan, ya kan? Kiranya adik-adik dan sekeluarga selalu di dalam lindungan Yesus Kristus, sehat, kemudian semuanya dicukupi. Dan itulah khotbah hari ini, pengajaran hari ini dari Kak Yuda. Kiranya adik-adik bisa praktekkan, adik-adik bisa resapi, dan adik-adik bisa share kepada orang lain, ya kan? Bisa ke mama, papa, kakak, adik, ya kan, atau teman-teman gitu ya. Jadi sampai jumpa. Kak Yuda ngajar lagi tuh di tanggal 29 Agustus. 29 Agustus itu Kak Yuda di Zoom kalau nggak salah ya. Jadi see you di tanggal 29 Agustus dan shalom, dadah. Gimana nih tadi, seru nggak? Bagus nggak ceritanya hari ini? Pasti menarik kan ya? Makin penasaran. Oke, sekarang karena tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa ya untuk segala firman yang sudah adik-adik dengarkan tadi bersama-sama. Kak Anta juga dengerin. Biar firman Tuhan itu tidak hanya menjadi cerita belaka, dongeng aja, tapi adik-adik dimampukan untuk makan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari Minggu ini. Terima kasih karena pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, nafas kehidupan, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama meskipun tempat berbeda. Kami melakukan ibadah kami di rumah kami masing-masing dengan dampingan orang tua, opa, oma, atau tante, om, dan keluarga kami. Tuhan, terima kasih firman yang telah Engkau sampaikan pada hari ini melalui kekalayan kami. Kiranya Kau mampukan kami melalui Roh Kudus sehingga kami dapat melakukan apa yang sudah Tuhan firmankan pada hari ini. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau terus mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan kami. Kami tidak takut virus yang ada di luar sana Tuhan, karena kami yakin, kami percaya, kami selalu diberikan kesehatan. Kami kuat untuk menghadapi segala virus-virus yang ada di sekitar kami.
keluarga, kami meyakini bahwa virus itu akan segera berlalu dari kehidupan kami, dan kami akan segera bertemu dengan teman-teman kami, dengan keluarga kami. Tuhan, pada hari ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda pandemi virus COVID-19. Tuhan, hampir 2 tahun Tuhan kami berada di tengah-tengah virus ini. Kami hidup berdampingan dengan virus ini. Tuhan, kiranya Kau mau berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga jajarannya, mulai dari tingkat RT RW sampai ke kementerian dan juga kepresidenan. Tuhan, biarlah Tuhan turut campur tangan atas kebijakan-kebijakan yang dibuat, atas peraturan-peraturan yang dibuat. Biarlah peraturan yang dibuat ini bukan untuk menyengsarakan kami, tapi membuat kami untuk peduli dengan sekitar kami peduli dengan diri, agar kami selalu sehat, agar kami selalu mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Tuhan, yang saat ini sedang dalam pembangunan. Mau turut campur tangan dalam segala proses yang dilakukan. Biarlah gedung gereja kami ini boleh semakin layak untuk kami tempati sebagai tempat ibadah kami. Meskipun saat ini kami berada di rumah kami masing-masing, kami yakin, kami percaya sebentar lagi kami akan beribadah di gedung gereja kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik layan kami yang saat ini masih bersekolah online. Tuhan, sudah hampir 2 tahun Tuhan kami bersekolah online, dengan segala kesulitan yang kami hadapi, dengan segala kejenuhannya. Tuhan, Engkau lebih tahu dari kami. Biarlah kami boleh menutup, kami boleh membuang rasa malas kami boleh membuang rasa jenuh kami, sehingga kami boleh selalu semangat, kami giat tetap bersekolah, meskipun bukan di gedung sekolah, tapi hanya di rumah saja. Biarlah kami boleh semakin fokus, kami semangat untuk menggapai cita-cita kami. Kami yakin, kami percaya Tuhan, bukan gedung sekolahlah yang membuat kami pandai, bukan gedung sekolahlah yang membuat kami rajin, tapi tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menyemangati kami, sehingga kami boleh belajar di mana saja, yang akan menuntun kami untuk mewujudkan cita-cita kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Kau mau berikan kami selalu kesehatan dan kekuatan, juga dengan orang tua kami dan keluarga kami. Biarlah kami boleh hidup selalu berdampingan dengan keluarga kami, memanfaatkan waktu kami selama kami ada di rumah, sehingga kami boleh dekat dengan kakak kami boleh dekat dengan adik kami boleh dekat dengan opa, oma, papa, mama, dan sanak keluarga kami yang mungkin ketika kami sekolah di gedung sekolah tidak pernah kami lakukan atau waktunya berkurang. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami anak-anak-Mu. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau kasih persembahan. Ya, tapi Kak Anita mau ingetin dulu sebelum adik-adik mau kasih persembahan. Nah, nanti persembahannya ini kita kasih sambil bernyanyi ya. Nah, nanti persembahannya adik-adik boleh titipin nih ke papa, mama, atau opa, atau oma, atau kakak, atau om, atau tante. Nanti bisa dititipin ke kantor gereja kalau papa mama mau ke kantor gereja. Tapi kalau enggak, boleh dititipin di koordinator sektor, atau juga bisa transfer. Ya, transfernya kemana Kak? Nomor rekeningnya mana Kak? Ada di Warta Jemaat. Oke? Kita akan memberikan persembahan, kita nyanyi sama-sama. Oke adik-adik?
persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Ya, adik-adik, kita akan berdoa sama-sama untuk persembahan kita. Kita doa sama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, kepada papa mama kami, opa oma kami, sehingga kami bisa memberikan persembahan kami ini. Biarlah persembahan kami ini tanda sukacita kami, tanda syukur kami, boleh berkenan kehadirat-Mu Tuhan, dan berkati juga tangan-tangan yang akan mengelola persembahan kami ini. Persembahan kami ini boleh berguna bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, udah mau selesai aja. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, adik-adik pasti makin rindu ya sama Kak. Don't worry, kita akan ketemu lagi. Kita akan ketemu lagi adik-adik ya. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita nyanyi sama-sama lagi. Oke, kita nyanyi sama-sama. Yuk. Yesus berpesan dalam alam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Baik, terima kasih Kak Anita untuk puji-pujiannya, doa persembahan dan doa syafaatnya. Di sini Kak Yuda kembali lagi untuk doa pulang, ya kan? Ya, Ade udah pulang sih di rumah. Ade kan di rumah, jadi kayak doa penutup. Oke, doa penutup ya. Tutup mata, lipat tangan, sikap yang baik. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkati kami hingga pada hari ini. Kami sudah menyelesaikan ibadah PA kelas tanggung ini. Kami sudah menerima berita anugerah dari Engkau. Kami juga mendengarkan khotbah dari Kak Yuda. Kiranya apa yang telah Kak Yuda bicarakan, yang Kak Yuda telah sampaikan dapat menjadi rema, dapat menjadi jalan bagi adik-adik semuanya ini. Dan adik-adik dapat membagikannya itu ke saudara-saudaranya, ke keluarga, bahkan ke teman-temannya. Kami habis ini akan melanjutkan aktivitas kami. Mungkin ada yang pergi keluar, mungkin ada yang beraktivitas di rumah dan lain sebagainya. Itu Engkau berkati kami selalu, tetap jaga lindungi kami semua dari mara bahaya, dari sakit penyakit. Inilah doa kami juru sempurna, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Sekolah minggu selesai, mari kita pulang. Bye-bye. Tuhan memberkati. Dadah. Sampai jumpa di minggu depan, di kelas PA yang minggu depan sama kakak yang lain. Nanti kalau kangen sama Kak Yuda, nanti tunggu tanggal 29 Agustus ya. Oke, dadah. Sampai jumpa.